gue Marvin Sulistyo, dan bagaimana kalau berita forwardan yang sering di forward di grup WhatsApp kita baca dengan cara news anchor? Menarik gak kira-kira? Coba. Oke, berita pertama. Mulailah makan durian karena durian berpotensi mencegah sel kanker dan mengandung alkalin yang dapat mengatur dan membentuk sel ulang guna pencegahan kanker dan menghilangkan sel kanker tersebut. Buah durian bahkan lebih kuat ketimbang 150 pil untuk mencegah kanker. Berita kedua pemirsa, manfaat ngomel bagi lansia. Ternyata semakin banyak ngoceh dan bawel memasuki lansia semakin menyehatkan. Bicaralah lebih banyak seiring bertambahnya usia. Dokter menyatakan demikian, warga senior pensiunan harus berbicara lebih banyak karena saat ini tidak ada cara untuk mencegah kehilangan ingatan. Salah satunya adalah dengan cara berbicara lebih banyak. Setidaknya ada 3 manfaat berbicara lebih banyak kepada warga lanjut usia. Pertama, berbicara mengaktifkan otak dan membuat otak tetap aktif karena bahasa dan pikiran berkomunikasi satu sama lain, terutama ketika berbicara dengan cepat yang secara alami menghasilkan refleksi berpikir yang lebih cepat dan juga meningkatkan daya ingat. Warga lanjut usia yang tidak berbicara lebih cenderung kehilangan ingatan. Kedua, berbicara mengurangi banyak stres, menghindari penyakit-penyakit mental, dan mengurangi stres. Kita sering tidak mengatakan apa-apa, tetapi kita menguburnya dalam hati dan mencekik kita sendiri. Itu benar. Jadi, akan lebih baik untuk memberikan kesempatan kepada senior untuk berbicara lebih banyak. Ketiga, berbicara dapat melatih otot wajah sekaligus melatih tenggorokan dan meningkatkan kapasitas paru-paru, sekaligus mengurangi risiko kerusakan mata dan telinga, serta mengurangi risiko laten seperti pusing dan tuli. Pendeknya, para pensiunan yaitu para lansia, satu-satunya cara untuk mencegah Alzheimer adalah dengan berbicara sebanyak mungkin, sekeras mungkin, dan berkomunikasi aktif kepada orang-orang. Tidak ada pengobatan lain untuk itu. Semoga bermanfaat. Hidup lansia. Pemirsa, waspada penyakit baru dari China. Jangan sepelekan kesemutan, khususnya bagi Anda warga berusia 60 tahun ke atas. Kisah nyata, usia 62 tahun, berat badan ideal, ia orangnya ceria, suka bercanda, olahraga rutin, makan selalu dijaga. Tadi pagi setelah bangun tidur ia melakukan aktivitas biasa di perumahannya ataupun di rumahnya di Perum Delta Sidoarjo. Mandi, sarapan, pamit kepada istri untuk pergi ke kantornya di Sidoarjo. Ketika melangkahkan kaki sebenarnya sudah tidak merasa enak. Kakinya agak kaku, miring, jalannya baik kaki kiri, kanan, kayak dicepit-cepit rasanya. Biasanya asam urat kambuh. Tetapi diingat-ingat, sudah sebulan ini tidak makan yang bersantan. Rasa tidak enak di kaki pun tidak ia indahkan. Tetap ia berjalan menuju kantor walau kaki tidak merasa enak. Biasanya hanya kaki kiri, tapi kali ini dua-duanya terasa sakit termasuk kaki kanannya. Ia ke kantor naik mobil manual dan nyopir sendiri. Biasa jalanan macet. Ketika sedang nyopir, keringat mulai bercucuran, padahal AC mobil cukup dingin. Apalagi semalam habis hujan deras. Apakah ini gejala stroke? Apakah ini tanda-tanda serangan jantung? Gelisah mulai merayap di hatinya. Teman saya pun memutuskan belok ke rumah sakit terdekat. Dengan berjalan agak susah, ia pun menuju UGD. Ia menceritakan masalahnya. Pemirsa, dokter dan perawat melakukan tindakan cepat. Tensi darah dicek, ambil darah untuk diperiksa laboratorium. Dan 22 menit kemudian hasilnya keluar. Ternyata hasilnya normal. Dokter melakukan pemeriksaan dengan teliti. Mulai dari kepala, paru-paru, jantung, perut, lutut, sampai ke kaki. Kemudian dokter berkata sambil menunjuk ke arah kakinya. Pak, penyakitnya sudah ditemukan. Bapak, pakai sepatunya terbalik. Yang kiri dipakai kanan, Pak. Jadi Bapak sekarang bisa pulang. Obatnya mudah, Pak. Sering-seringlah Bapak bercanda sama teman-teman di grup WA agar Bapak tidak cepat pikun. Dan jangan lupa, kalau teman-teman mengadakan rekreasi harus ikut, apalagi reuni. Penyakit ini berasal dari China, Pak. Nama penyakitnya Lansia Linglung. Jangan pelit-pelit, Pak.
Ternyata kayak gitu ya, kalau berita forwardan yang di forward sama Koko siapa, Asuk siapa, biasa tuh bapak tuh kayak gitu kok dibaca ala news anchor kayak gitu. Ya emang kayak gitu ceritanya. Ya harap maklum aja ya, jangan sering-sering ingat pakai data mahal.